dari mana sumber penghasilan yang halal dari pemuda Pancasila. Nama pemuda di Indonesia itu berkonotasi positif, Pancasila juga sangat dihormati. Tapi nama pemuda Pancasila itu jadi olok-olok media massa, Pak. Sejujurnya, Pak, saya pernah pasea berantem dengan seorang preman yang preman itu mengatasnamakan pemuda Pancasila. Karena kita bukan organisasi preman. Tapi kan rekrutmen awal pemuda Pancasila memang preman, Pak. Kalau Boti boleh ikutan pemuda Pancasila tidak? Batas usia pemuda tuh segimana, Pak? Ini kan pemuda Pancasila, tapi asal sudah karolot gitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya memenuhi janji saya untuk berkolaborasi, untuk ngobrol dan tabayun langsung dengan pihak-pihak yang seringkali saya kritik atau menjadi kritikan dari masyarakat. Dan sekarang ini dia, Ketua MPW Jawa Barat Pemuda Pancasila, Kang Haji Dian. Dan ini ada sekretarisnya yang lebih kurus, Kang Rijal. Ternyata di Kopeah ya. Pak, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan yang biasa diajukan kepada masyarakat dan dari masyarakat, dan semoga ini bisa menjadi ajang pemuda Pancasila memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Jadi punten kalau pertanyaan-pertanyaannya nanti agak ya gitu. Tapi buat pemuda Pancasila udah biasa kayaknya ya pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, Pak. Tapi ini mah ringan dulu ya, Pak. Pertanyaannya itu adalah batas usia pemuda tuh segimana, Pak? Ini kan pemuda Pancasila, tapi asal sudah karolot gitu. Baik. Jadi hatur nuhun nih sudah berkunjung ke sekretariat kami yang katanya ormas ini serem angker, ternyata kan bisa. Ternyata aman ya. HP saya ketinggalan di depan 10 menit tidak ada yang ngambil. Bisa lihat bagaimana suasana sekretariat Pemuda Pancasila Jawa Barat. Terima kasih hatur nuhun. Baik, terkait batas usia tentunya kita ini bukan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP. Pemuda Pancasila ini adalah organisasi masyarakat. Jadi yang usianya tentunya dari 17 tahun sampai tua lah ya. Kalau OKP kan dibatasi kalau berdasarkan undang-undang kepemudaan itu maksimal 30 tahun. Kita ini organisasi masyarakat, meskipun namanya pemuda. Pemuda ini dalam arti bahwa itu semangat kita selalu muda. Oh, semangatnya selalu muda. Apalagi organisasi kita ini ada nama yang dihargai, dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat Pancasila kan itu. Artinya ini menjadi sebuah tanggung jawab kami ya selaku anggota Pemuda Pancasila di dalam perilaku dan di dalam melaksanakan program-programnya itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu dia salah satu pertanyaan saya itu. Nama pemuda di Indonesia itu berkonotasi positif, Pancasila juga sangat dihormati. Tapi nama pemuda Pancasila itu jadi olok-olok media massa, Pak. Apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan ketika menemukan fakta bahwa istilah pemuda Pancasila itu punya stigma yang kuat di masyarakat? Bahwa mereka tuh tukang palak, preman, penguasa yang ya begitulah hal-hal yang buruk. Ini harus kita lihat dari sejarah berdirinya Pemuda Pancasila. Kita dulu didirikan oleh founding father, oleh para jenderal, Pak Nasution ya. Dulu itu Pemuda Pancasila dibentuk untuk melawan komunisme. Iya. Betul. Jadi artinya pada saat itu tidak boleh ada anggota Pemuda Pancasila yang lembek-lembek. Jadi dulu itu memang diciptakan, dibentuk anggota Pemuda Pancasila itu harus keras, bukan dalam arti bukan negatif, keras, nasionalisme kan gitu. Karena lawan yang akan dihadapi adalah komunis pada saat itu yang ingin mencoba menggantikan Pancasila. Tapi kan rekrutmen awal Pemuda Pancasila memang preman, Pak. Tidak hanya preman, orang-orang yang memang punya karakter, punya keberanian. Punya keberanian untuk melawan komunisme. Preman dalam arti di sini mungkin freeman, orang yang bebas lah gitu. Bukan preman dalam arti
meresahkan, memalak, yang tadi memeras dan lain sebagainya. Freeman artinya adalah orang yang bebas gitu ya. Bebas. Jadi preman dipahami sebagai freeman, Bapak setuju. Tapi kalau pemuda Pancasila disebut preman, preman yang freeman karena mayoritas kita memang kita banyak kader-kader kita yang mandiri, banyak kader-kader kita yang dia kehidupannya tidak bergantung pada orang lain atau tidak bekerja di orang lain. Ya dalam arti dia ini sebagai petarung yang mandiri ya dalam hidupnya itu, dalam kehidupannya itu mencari sesuap nasinya karena memang potensi yang dimiliki. Maksudnya nggak ada kerjaan tetap gitu. Ya, maksud kerjaan tetap di sini kawan-kawan ini ya perwira swasta lah. Cik Pak Punten, ini nanti sebentar ya Pak ya. Kasih Bapak. Pak Punten, Hari Pemuda Pancasila ada yang PNS tidak? PNS ada. Oh ada? Jadi tidak hanya PNS ya, politisi juga banyak. Oh iya. Jadi pimpinan kami di Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nasional itu Ketua Umum Pak Yapto, wakil-wakil ketua umumnya itu salah satunya Pak Bambang Susatyo. Iya, oh iya betul. Mantan ketua MPR RI. Kemudian Pak Arsad Rashid, mantan ketua umum Kadin Indonesia. Kemudian Mbak Mami, putrinya Pak Harto. Kemudian Pak Ahmad Ali, dulu di Nasdem, fraksi Partai Nasdem, mantan pernah jadi ketua fraksi. Komandan Kotimati Dana Nasionalnya juga anggota DPR RI. Sekretaris Jenderal kami itu mantan staf khusus Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Dan sekarang anggota DPR RI di Jakarta, di Senayan. Jadi luar biasa fenomena. Itu apakah saya bisa berpikir sebaliknya Pak, bahwa dengan masuk pemuda Pancasila, nah maka bisa aja pemuda Pancasila itu digunakan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi pemuda Pancasila, saya masuk ke pemuda Pancasila biar gampang untuk berpolitik gitu. Bisa nggak pernyataan itu dibenarkan? Saya pikir begini, yang namanya politik itu positif lah ya. Positif dalam arti ketika kita mempunyai massa yang begitu luar biasa, kita ingin energi massa yang besar itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pemilu 2024 kemarin, ada 125 anggota pemuda Pancasila yang terpilih menjadi anggota DPRD, baik kota kabupaten, provinsi dan DPR. Berapa? 125 dari berbagai partai. Jadi pemuda Pancasila itu membebaskan kadernya untuk berpartai. Karena bagi kamu politik itu kita tidak boleh tabu. Karena segala produk-produk ya kehidupan ini itu kan diselesaikannya di Senayan. Undang-undang ini, undang-undang undang-undang ormas, undang-undang pendidikan dan lain sebagainya. Artinya kan itu politik. Bagaimana pemuda Pancasila yang begitu sudah besar, luar biasa, punya potensi kadernya, itu ingin memperbaiki, ingin atau berkontribusi lebih aktif terhadap pembangunan, itu harus masuk ke wilayah-wilayah. Itu dari tadi 125 DPRD dan DPR pusat? DPR RI, DPRD provinsi, dan kota kabupaten. Dari berapa yang mencalonkan diri? Ada datanya tidak Pak? Datanya ada di tim pilkada ya. Ya yang mencalon saya pikir tidak lebih dari 5 nggak nyampe lah. Karena kan juga dibatasi caleg ya. Caleg itu kan dibatasi. Iya 120 berarti 20%. Enggak lah. Kalau 1.000 kader yang nyalon gitu ya, yang masuk 12% lah. 1/8, 12%. Saya pikir belum sampai 1.000 lah. Oh, iya berarti nggak sampai 1.000 tapi 125 tembus. Iya, berarti ini adalah kekuatan kolosal sebenarnya pemuda Pancasila itu dalam hal ini ya. Tapi Cik, saya mau bertanya kepada Akang yang lebih kurus. Kang, ini mah punten ya, tapi saya benar-benar penasaran. Dari mana sumber penghasilan yang halal dari pemuda Pancasila? Sampai punya gedung besar ini dan nyaman lumayan. Izin kedua. Ya. Untuk kita kan jelas dalam aturan itu tentang keuangan.
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu jelas ditentukan tentang keuangan organisasi. Pertama dari iuran anggota, kita punya iuran anggota tentang rekrutmen keanggotaan berbentuk KPA dan itu berbayar. Berbayar. Jadi kalau pemuda Pancasila masuknya berbayar? Bayar. Ada tahunan atau bulanan? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Sekali pendaftaran itu seumur hidup. Punten berapa, Pak? Kalau dari resminya itu, resmi itu untuk langsung ke pusat itu 10.000. 10.000 rupiah? Iya, 10.000. Ada anggaran untuk wilayah, ada anggaran untuk kabupaten kota. Jadi basis untuk kata itu di angka 25. Tapi kenyataan banyak yang loyalitas teman-teman ikut menyumbang dalam kata itu. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Itu masuklah ke kas organisasi. Tapi untuk resmi setor untuk maintenance itu di angka 25.000 rupiah. Ya. Terus kedua ada sumbangan yang tidak mengikat. Apa itu sumbangan yang tidak mengikat? Kita punya pengurus-pengurus yang memang potensial dalam bentuk ekonomi. Kita juga mempunyai badan lembaga yang berkiprah di ekonomi yang mengumpulkan para pengusaha-pengusaha di Pulau Besar. Contohnya ini badan pengusaha. P3, Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Yang mana, Pak? Yang ini. Oh, yang itu. Badan Pengusaha. Itu kita juga dari Jawa Barat, ketua badan BP3 itu ketua AKLI Jawa Barat. Jadi potensi udah hidupnya udah selesai, tinggal mereka mengabdi terhadap organisasi. Ada selisih rezeki ya kita simpan di organisasi. Ya kita juga bisa membangun ini bukan karena memalak, karena meminta dengan paksa. Malahan kita ketua bilang orang memberi malahan mengucapkan terima kasih kepada kita karena memang loyalitas dan giroh Indonesia yang sangat memang kekompakannya mereka melihat itu karena kekompakannya loyalitas atau karena takut, Pak. Segan lah gitu. Segan. Sudah tidak ditakuti. Oke. Nah ini Pak, kan sebenarnya pertanyaan saya tadi itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat kasar. Jadi saya nanya penghasilan pemuda Pancasila yang halal dari mana? Nah karena ini tuh muncul dari misalkan isu-isu yang terbaru diantaranya yang di Tangerang, bukan wilayah daerah sini yang di Tangerang. Itu katanya RSUD itu parkirnya justru tidak diberikan kepada yang menang tender, tapi diberikan kepada pemuda Pancasila dan konflik selama bertahun-tahun dimediasi bagaimanapun tidak kena dan yang memilikinya tetap pemuda Pancasila. Nah, isu bahwa pemuda Pancasila itu memiliki wilayah tertentu, area tertentu, rebutan dengan grip, dengan gibas, kemudian lahan parkir liar yang semuanya, kemudian misalkan ada. Sejujurnya Pak, saya pernah pasea berantem dengan seorang preman yang preman itu mengatasnamakan pemuda Pancasila. Nah, dan itu katanya uangnya bakal disetor ke pemuda Pancasila gitu. Nah, coba ada nggak semacam klarifikasi apakah hal itu benar terjadi, itu oknum atau orang yang mengatasnamakan atau bagaimana itu yang begitu? Saya kembali lagi kalau organisasi dan seorang sekretaris, saya kembali lagi ke ayat suci kita, aturan kita. Pertama yang namanya ormas, dimanapun ormas kita nggak ada klausul untuk melakukan kekerasan, melakukan pemalakan atau melakukan menerima hak yang bukan miliknya. Pertama itu. Kedua harus dibedakan personal anggota atau pengurus dan organisasinya. Cuman kadang-kadang begini, mereka tahu brand personal itu bahwa mereka itu pengurus PP. Pancasila. Oh itu pimpinan Pancasila. Jadi selalu dikaitkan dengan Pancasila karena emang brand image dari masyarakat itu udah PP itu ada stigma yang menakutkan. Makanya kita juga karena banyaknya anggota kita yang kalau bicara presentasi tentang masalah tadi yang disebutkan Guru Kumpul itu saya pernah melakukan. Kalau memang di Kota Bandung ada 12.000 anggota kita, terus ada melakukan kejahatan 2 orang, apakah organisasi itu yang harus dibawa-bawa? Terus kedua, dia yang bawanya Pak. Terus kedua, karena lihat dari fenomena yang terjadi, oh PP itu menakutkan dengan ancaman gue orang PP kan gitu. Padahal kita buktikan dulu, karena kita juga bisa membuktikan. Siapapun yang mengaku tentang Indonesia dan melakukan kejahatan, tolong laporkan ke kita. Kita bisa ngecek secara online bahwa nomor KTP aja bisa kita lihat.
kalau kita track nomor KTP dan tidak ada KTP-nya, ya itu bukan KTP, berarti itu membawa nama domisili karena memang bisa, ini kalau pakai KTP bisa menakutkan. Contoh, pernah kejadian di salah satu MPC, dia bukan anggota PP, tapi atribut PP itu dijual bebas di online. Karena sigma PP-nya menyeramkan, ini sigma kan, bukan karena kenyataan sigma. Akhirnya dia beli online satu baju 200.000, beli baju 200.000, dan dia ke tempat fotokopi bikin satu proposal. Dia keliling ke toko-toko. Apakah organisasi itu yang disalahkan? Berarti bukan oknum, ini orang yang memanfaatkan organisasi. Jangankan domisili, banyak orang-orang yang mengatasnamakan aparat hukum dengan pakai seragam kepolisian dengan membawa, gua polisi, gua tentara, karena pakai atribut menurut saya masyarakat mau aja kan hanya kita bisa tracker sama kerjasama dengan polisi, tangkap orangnya, masuk ke proses dengan cara hukum. Jadi catat Baraya, ini harus digarisbawahi, ini pernyataan serius. Kalau ada orang yang mengaku anggota pemuda Pancasila kemudian melakukan tindakan pemerasan, pemalakan, kriminalitas, intimidasi dan sebagainya, maka silahkan laporkan langsung. Jangan tanya ketua nomor KTA-nya, minta nomor NIK KTP-nya. Minta nomor NIK KTP-nya. Bisa kita track. Pemuda Pancasila ada call center-nya nggak? Ada. Kalau misalkan masyarakat mau melapor. Ada. Terbuka kok di medsos ada semua. Nah, silakan langsung DM di IG, tapi kalau tidak kirimin aja ke IG saya. Boleh. Jadi karena kita sudah kontakan, jadi bisa ke saya langsung dilaporkan. Jadi bukan kita mengelak pegawai PP tidak akun, memang kenyataannya begitu. Memang kenyataannya ada katanya. Kalau dia memang anggota terus tercatat di dalam data kami, kita akui itu anggota dan kami akan melakukan pembinaan. Ya. Tapi jadi dari sini muncul dua pertanyaan saya, Pak. Yang pertama, siapapun yang mau menjawabnya. Pertanyaan pertama, kalau memang begitu, sampai sejauh mana tanggung jawab Pemuda Pancasila sebagai organisasi kepada orang-orang sebagai individunya? Apakah berikan pendidikan atau tidak? Misalkan apakah jangan, lepas tangan aja deh, itu mau pribadi gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya itu adalah, apakah Pemuda Pancasila mengakui memang ada kejadian-kejadian seperti yang tadi lahan parkir dikuasai dan lain-lain? Apakah memang mekanismenya seperti itu atau itu hanya dalam tanda kutip kejanggalan saja di luar prosedur atau bagaimana? Ya, jadi tadi disampaikan bahwa potensi yang ada di kita itu luar biasa. Ya. Dengan jumlah anggota per hari ini yang sudah memiliki KTP dan sudah memenuhi kewajiban sekitar 180.000 menuju 200.000, ini tentunya menjadi sebuah tanggung jawab buat kami selaku pimpinan kan ya. Bagaimana mengendalikan bagaimana memanage organisasi dan anggota yang begitu luar biasa. Makanya pimpinan kami di Jakarta, Pak Yapto selaku ketua umum, Pak Arief selaku sekjen, itu sudah beberapa tahun ini mewajibkan pengurus di semua tingkatan untuk mengikuti apa yang namanya diklat kaderisasi. Diklat kaderisasi ini wajib diikuti oleh pengurus dari berbagai tingkatan. Nah, disitulah pola pembinaan kami terhadap anggota, minimal dari pengurus dulu untuk kemudian bisa tersalurkan perilakunya ke seluruh anggota. Nah, karena begitu banyaknya anggota, kami hanya sementara ini pengurus-pengurus dulu. Karena di organisasi kami biasanya anggota itu, kader itu melihat karakter gaya kepemimpinan dari pengurus-pengurusnya. Ada mekanisme sanksi nggak, Pak? Ada, sanksi jelas diatur di ADRT dan lain sebagainya. Mulai sampai pemecatan kita juga ada. Jadi misalkan yang tadi saya merasa dipalaku Pemuda Pancasila. Lalu saya laporkan, Pak, ini KTP-nya benar anggota Pemuda Pancasila. Itu terjadi pada saat yang viral truk itu yang truk. Oh iya. Saya kata supir truk, saya tiap lewat sini. Saya tiap lewat sini nggak pernah tuh. Ya baru hari ini teratur. Oh iya. Itu dapat perhatian dan perintah.
Apa? Selesai pecat lah. Dipecat. Hentikan. Saya mau di sini bayar pajak kan udah. Gua nggak nanya lu buat pajak, lu ngelewat wilayah gua. Saya udah berapa tahun Pak lewat sini? Justru peraturannya baru sekarang nih gua buat. Jadi tegas, kalau ada viral itu kita sangat. Jadi kita nggak mau karena nilai setitik rusak susu sebelanga kan gitu. Kita bawa nama Pancasila. Iya itu. Maka saya setiap pidato saya di seluruh kota kabupaten menyampaikan kepada seluruh anggota pemuda Pancasila yang berperilaku masih tidak Pancasila, silahkan tanggalkan keanggotaan, keluar. Dan itu bisa dicek. Nah, hal itulah yang terus kita lakukan. Gitu. Karena memang anggota kita ratusan ribu, ya tentunya masih ada anggota-anggota yang belum tersentuh lah gitu ya, pembinaannya. Karena begitu sampai ke tingkat kita ini ada di seluruh kecamatan se-Jawa Barat. Kenapa ada? Karena pada saat saya terpilih menjadi ketua pemuda Jawa Barat, itu di dalam konsideran SK itu dalam tempo 6 bulan wajib mendefinitifkan struktur pemuda Pancasila sampai ke seluruh kecamatan se-Jawa Barat. Kalau tidak, kan. Jadi sudah begitu luar biasanya lah kan gitu. Jadi bukan asal tunjuk juga kita dalam menentukan ketua, baik tingkat kota, kabupaten, kecamatan. Kalau itu ada mekanisme, ada proses. Kalau bahkan ada syaratnya tidak surat keterangan kelakuan dan keterangan tidak narkoba. Itu wajib bagi calon. Narkoba wajib tidak terlibat. Iya dong, ada. Wah kalau kita terlibat kita nggak boleh ngurus narkoba, itu nggak boleh kita Itu ngurus. bukan dari puskesmas, kita minta tuh dari rumah sakit. Itu calon ketua itu wajib melampirkan. Kalau ternyata pelakunya adalah orang yang mengaku pemuda Pancasila tapi bukan anggota pemuda Pancasila, apa yang dilakukan tadi ya? Yang mengaku pemuda Pancasila lebih banyak daripada yang benar-benar memiliki kartu anggota pemuda Pancasila. Sehingga anggaplah bahwa selain dari oknum pemuda Pancasila ada juga orang-orang preman di luar sana yang mengatasnamakan pemuda Pancasila. Dikumahakeun, dibagaimanakan itu Pak? Apakah digebugan? Kemarin banyak di viral tuh. Yang bukan anggota Pancasila pakai ini malak-malak tuh. Ya. Ada dua sanksi. Secara organisasi yang jelas kita merasa dirugikan. Kedua juga kita minta bantuan kepada pihak aparatur hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Proses aja. hukumnya, tapi jangan langsung diblok secara organisasi. Aparatur hukum juga harus lihat dulu bahwa emang benar nggak anggota organisasi. Tapi kadang-kadang aparatur hukum juga mohon maaf dari kepolisian karena ada seragam PP alat buktinya, tapi tidak dikonfirmasi dulu terhadap organisasi benar itu anggota PP. Kalau emang objektif, konfirmasi dulu ke organisasinya. Kalau dia anggota PP, nih saya akan bina secara hukum, lebih lanjut di proses hukum. Ya kita kalau emang salah ya. Ya kalau bukan bagian dari kita silakan proses aja. Kita nggak punya tanggung jawab juga untuk. Ya karena dia bukan bagian dari pemuda Pancasila. Ya karena sejujurnya memang nama pemuda Pancasila itu menakutkan. Jadi kalau misalkan ada preman petantang petenteng gitu, terus dia teh embel-embel, udah jangan urusan sama dia mah bikinnya pemuda Pancasila. Parem Pak, udah selesai itu mah. Oh ya udahlah, guys, antepun kumaha sakarepnya dia aja karena di belakangnya sudah pemuda Pancasila. Tapi dengan ini ya klarifikasi, kalau memang dia anggota pemuda Pancasila, maka segera laporkan karena akan ditindaklanjuti. Kalau dia bukan anggota pemuda Pancasila tapi ngaku-ngaku, maka pemuda Pancasila selain berlepas juga akan melaporkan, akan ke polisi. Jelas gitu ya. merugikan organisasi. Jelas merugikan organisasi pemuda Pancasila. Dan ini saya mau nanya, itu di belakang itu ada logo-logo banyak. Mana di antara mereka itu yang paling bikin rusuh, Pak? Maksudnya yang paling rentan terhadap pemojokan pemuda Pancasila di antara 8 ini. Justru 8 ini yang mengharumkan nama mengharumkan. Tidak ada yang membuat rusak kayak Komando Inti Mati Dana ini punya diklat. Ini apa itu Pak? Yang paling atas? Komando Inti Mati Dana. Iya. Ya semacam pendisiplinan anggota. Satuan tugas lah gitu. Yang loreng-loreng atas bawah itu pakai baret. Gitu. Oh, yang loreng-loreng itu tuh hanya yang itu aja? Hanya itu. Oh. Melalui proses lah. Kemudian ini Badan Pelaksana Kaderisasi ya itu tadi. Kaderisasi, ya. Nah, seluruh pengurus wajib mengikuti kaderisasi dan akan diberikan sertifikat dan emblem. Iya. Kemudian Badan Pelaksana KTA. Jadi KTA pun dilembagakan. Jadi yang ngurus KTA. Oh. Ini bagian. Badan uang di sana ya harus bertanggung jawab. Ya, KTA, cetak KTA, proses KTA ini ada.
ngeprint KTA, ini namanya BPKTA. Iya. Kemudian ini ada BPPH, Badan Penyuluh Pemilihan Hukum, lawyer Hungkul. Oh lawyer, ada Lawyer, ada ininya ya, ada kita pengacaranya. Lawyer itu. Oh gitu. Aduh para lawyer. Jadi kita punya profesi. Kemudian ini Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Oh itu pengusaha. Pengusaha segala, tidak hanya kontraktor, pengusaha apa dan lain-lain lah. Tidak. Pengusaha parkiran juga banyak. Parkiran. Nah itu Security jadi di sini. Parkiran dalam arti alat profesional lah, secara profesional. Security kayak Security dan lain sebagainya. Kemudian ini Badan Kesehatan Penanggulangan Bencana. Itu kalau kita lihat nih, kalau kita tonton nih, di setiap ada bencana ya, baik di Jawa Barat itu pasti ada loreng-orangnya yang duluan di lokasi. jarang kapilem Pak. Jarang film. Itulah. Kemudian Badan Buruh dan Pekerja, banyak juga. Oh anggota ada. kita buruh. Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila. Justru di sini juga basis juga apa anggota lah di situ. Kemudian ini ada Badan Pengembangan Seni Budaya. Kita juga ormas yang komit lah, concern terhadap pelestarian budaya khususnya di Jawa Barat, budaya Sunda. Ada lagi dua lembaga lain otonom. Dia punya ADRT sendiri. Kalau ini kan kita yang SK kan. Ada lagi dua, yaitu Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Oh ada pelajar dan mahasiswa banyak di berbagai kampus, ada SAPMA namanya. Oh SAPMA. Itu dia punya ADRT, dia punya DPP-nya sendiri. Oh itu. Ya, ada strukturnya sendiri. Nantilah di kekernya. Ya, ada strukturnya sendiri. Dan Serikandi Pemuda Pancasila ya. Oh. Itu juga ada strukturnya. Dia di-SK-kan oleh DPP-nya Serikandi, kalau SAPMA oleh DPP-nya SAPMA. Jadi tidak pemudi Pancasila? Tidak. Tetap pemuda Pancasila. Ada satu yang tidak masuk, itu emang produk Jawa Barat. Bapora. Olahraga? Badan Pemuda dan Olahraga. Oh. Ini lagi kita akan perjuangkan dalam forum musyawarah besar supaya bisa menasional dan masuk di anggaran dasar. Tapi tadi itu saya penasaran, ada pengusaha lahan parkir. Nah ini yang sangat dikenal masyarakat Jawa Barat dengan pemuda Pancasilanya, yaitu punya bisnis lahan parkir. Ini tentang parkir, karena kita juga tahu lah budaya teman-teman kita yang memang ada parkir. Parkiran kata ketua juga kan ada bahasa penjaga perbatasan Alfamart dan Indomaret. Nah ya itu. Tapi kita TNI rasa jeruk. tapi kita harus mengakomodir kepentingan itu. Apa maksudnya? Ada mal-mal yang memang selalu melakukan kalau bisa lelang lah tentang parkiran. Kan gitu. PAN itu harus punya pengusaha, harus ada perusahaan. Kita bisa masuk ke lahan itu dengan mendaftarkan untuk menjadi rekanan perusahaan itu. Kalau emang hanya anak-anak datang jago-jagoan nggak akan bisa masuk sebenarnya. Tapi itu kalau emang perbatasan Alfamart itu maka terserah dari owner yang punya lahan diizinkan atau tidak. Dan kita juga kalau emang diizinkan silakan, asal jangan malas dan jangan memaksa, kan gitu. Fix itu kebijakan dari pemuda Pancasila ya. Jadi maksudnya di Alfamart Indomaret itu kan ada, mereka tuh sudah bayar pajak retribusi supaya digratiskan. Ya, makanya saya kembalikan kepada yang punya lahan. Oh. Kalau emang tidak boleh ya jangan memaksa, kan gitu. Tapi teman-teman kalau memang ketahuan memaksa, ini kejadian dari pribadi saya sendiri. Bahwa mas ada ngelewat mau cuma ada minimarket lah. Minimarket ada teman-teman yang memang pakai atribut. Saya larang jangan pakai atribut di sana, kan gitu. Terus ada laporan dari masyarakat bahwa yang disuka pakai kekerasan dan itu PP. Saya lihat nggak ada PP. Kalau memang harus dibubarkan, bubarkan. Kan kata saya juga. Jangan bawa-bawa stigma tadi. Bahwa karena nyaman pakai PP berarti pakai, padahal itu kita tidak membiarkan itu. Yang penting harus resmi, ada perusahaan perparkiran, kita masuk ke rumah sakit, ke mall, tapi ya harus legal dong. Terus kedua, teman-teman kita yang kadang-kadang ya berani berantem, berani fisiknya kuat, ya salurkan dengan security. Kita punya perusahaan security, ketua punya perusahaan security. Kita binanya apa? Masukin dulu ke Polda untuk mendapatkan sertifikat. Dari biaya sama kita tukang ketua dan dapat sertifikat, salurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan security. Ya itulah pembinaan kita tentang anggota yang memang di luaran sana bingung mau cari uang dari mana, ya kita tampung, kita wadahi dengan
Ketiga itu. Oke, kesimpulannya dari barusan itu adalah ada orang-orang yang sebenarnya termarginalkan, terpinggirkan, dan mereka membutuhkan pekerjaan. Jadi kemudian pemuda Pancasila mengakomodasi. Ya udah, kalau mau jadi kalau mau jadi tukang parkir, silahkan di sini ditempatkan gini-gini, tapi jangan malak dan harus legal dan harus ada izin dari pihak pengelola gedung atau tempat umum itu. Dan harus ada pembagiannya, karena kalau kita masuk ke lahan parkir milik pemerintah, karena pemerintah ada regulasinya. Iya. Bahwa Ada setoran juga. ada setoran, emang setorannya untuk pemerintah berapa? Ya jangan didarong dong, jangan dirampok dong, kan gitu. Kadang ada resmi tiket. Ada laporan, Karcis itu. kan gitu. Hari pemuda Pancasilanya dapat berapa itu teh? Kita nggak ada patokan. Kita nggak dapat apa-apa. Oh, nggak dapat apa-apa. Dan tidak ada kewajiban untuk store. Tidak ada kewajiban, Nggak ada. tidak ada kewajiban untuk store. Coba diklarifikasi lah, apakah Purna misalnya restoran apapun dari luar, enggak, terserah mereka. Sepanjang bermanfaat Yang penting bermanfaat terhadap buat keluarganya. Kata Pak Guru tadi, yang termarginalkan. Apakah negara bisa mengakomodir orang-orang yang termarginalkan itu? Oh, tentu tidak. Tidak. Makanya muncullah ormas-ormas. Tinggal ormas dan pemimpinnya yang melakukan pembinaan secara baik. Insya Allah kalau misalnya Jawa Barat dalam proses pembinaan terhadap anggota, yang penting perutnya terisi, Mas pulang ke rumah dapat membiayakan anak dan istrinya secara halal. Ingat, secara halal, bukan secara yang memaksakan gitu kan. Itu lebih bermanfaat daripada kita mencaci maki mereka di jalanan yang hanya nongkrong-nongkrong di jalan karena emang bingung dalam kerjaan, hanya mencaci orang pemuda ngarangkul pada ngapain kan gitu. Kenapa nggak kita ambil, kita salurkan dalam proses pembinaan secara ekonomi? Itu lebih bermanfaat dan lebih berkah buat kita sebenarnya. Ini tuh. Pak Cik, pertanyaan berikutnya karena ini juga nyambung dengan yang barusan. Punten pisan ini. Terima orderan nggak untuk tindakan-tindakan misalkan ya, misal saya mau menang pemilu di sini, tolong pemuda Pancasila digerakkan, misalkan orderan seperti itu. Atau saya ini pengusaha di sini, tolong kalau ada pengusaha saingan disingkirkan dulu. Terima nggak orderan-orderan semacam itu? Saya pikir kondisi zaman saat ini orderan seperti itu agak sulit ya. Artinya kita tetap mengacu pada profesionalisme. Kayak lelang misalnya di sebuah dinas pemerintah. Iya. Nggak bisa kita memotong perusahaan lain untuk tidak ikut. Karena sekarang aja sistemnya sudah digitalisasi. Nah, kemudian pemilu, kita instruksi mendorong memenangkan kader-kader kita untuk terpilih menjadi wakil rakyat. Dan udah dibuktikan tuh. Tidak ada order sana bayar sekian. Kenapa udah dibuktikan dari 27 ketua pemuda Pancasila? 9 jadi ketua, dia 9 jadi terpilih. DPR. 9 ketua PP Kota Kabupaten. Oh gitu? Dan 2 MPRI. 9 dari 27 Ya, ketua pemuda Pancasila Kota Kabupaten Kota dan Kabupaten Jawa Barat menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat itu membuktikan bahwa dia bisa memanfaatkan mesin Indonesia untuk kepentingan politik, kepentingan politik untuk dia sendiri kan. Jadi tidak bicara masalah jadi godfather, jadi paling penting memainkan orang kan, menjual. Iya. Mereka memang udah punya kesadaran tentang politik yang tadi disebutkan ketua. Bermainlah politik sampai memang kita bermain dengan politik. Bapak-bapak berencana jadi caleg? Jadi ya Mungkin ya. saya caleg juga kemarin. Oh, caleg. Dari partai yang memang tidak menang. Oh, partai yang tidak menang. Oh, berarti pemuda Pancasila bisa juga kalah ya? Banyak yang kalah. Yang menang juga nggak sedikit kan gitu. Dengan pembinaan anggota. Jadi itu, oke, inilah kekuatan besar ini ya, kalau kita kapitalisasi untuk memenangkan kader, terbukti kan bisa. Dan ini nanti manfaatnya apa? Pemuda Pancasila dapat lebih mampu berpeluang besar untuk membantu masyarakat. Jadi bukan organisasi yang tangan di bawah, tapi sudah ormas yang tangan di atas. Karena wakil rakyatnya sudah banyak. Nah, dengan itu saya pengen mengajukan beberapa pertanyaan terakhir lah Pak, terkait dengan yang barusan. Kalau misalkan ditanya, pemuda Pancasila kontribusinya terhadap negara di zaman sekarang ketika komunisme sudah tidak ada,
dan premanisme merajalela, kontribusi apa yang diberikan pemuda Pancasila? Ya, sebetulnya masalah bangsa ini tidak selesai dengan hilangnya komunisme ya. Tapi betul. Bangsa ini masih punya masalah kemiskinan, kebodohan, dan ketidakberdayaan. Nah, ruang-ruang itulah yang kita untuk program 5 tahun ke depan ini Pemuda Pancasila harus masuk dengan berbagai potensi yang ada. Ya. Dengan segala keterbatasan kita harus mampu memberikan kontribusi. Sekarang masalah kemiskinan ya, kita mencoba membuka banyak peluang dengan potensi yang ada nih pengusaha, berbagai pengusaha ada di Pemuda Pancasila. Dari sisi lawyer kita ada. Jadi banyak pihak ya, saya katakan yang bekerja sama, minta kerjasama bukan orderan atau minta backup. Secara profesional banyak juga pihak-pihak yang terzolimi atau tertekan oleh pihak lain. Nah, iya. Disinilah Pemuda Pancasila dengan kapasitas sebagai penegak hukum ya ada di BPP. Yang itu ya, yang itu mampu meluruskan lah permasalahan sehingga nyaman, tidak ada lagi keluarga besar maupun pihak-pihak yang merasa terzolimi atau merasa tertekan oleh pihak lain. Itu dalam konteks membantu ya, bukan order. Ya, kita juga kan banyak juga masyarakat itu yang resah bukan hanya oleh pemuda Pancasila tapi juga resah oleh oknum-oknum lain kan. Iya, betul. Nah, kita juga di sinilah kan artinya pemuda Pancasila kan bermanfaat juga tuh untuk membantu menolong orang gitu kan. Iya. Ya, banyak juga, cuman sisi itu kan kurang dimunculkan. Yang dimunculkan pemuda Pancasila meres, pemuda Pancasila menyeramkan. Iya. Padahal banyak masyarakat kita ya, apalagi teman-teman kan di daerah itu tidak ada tuh kawan-kawan kita yang terkucilkan oleh masyarakat karena perilakunya gitu kan. Dan semua alhamdulillah keberadaan pemuda Pancasila di beberapa daerah ada slogan kita juga NKRI harga mati. Slogan kita gimana? Ya, Bang Guru bisa melihat fenomena sekarang, hal-hal kecil jadi perbedaan yang jadi besar kan. Iya. Masalah agama, hilafiyah jadi besar, masalah sosial, atas dan bawah jadi besar kan. Karena NKRI harga mati, anggota kita masuk bisa kompak. Dan apapun di dalam Pemuda Pancasila nggak ada perbedaan agama, perbedaan suku budaya, perbedaan hilafiyah nggak ada, itu dihilangkan semua karena emang ya kita satu saudara. Itulah yang bisa membantu terhadap negara, capek kalau kita lihat di media sosial ada berantem tentang agama, ada berantem tentang masalah sosial atas dan bawah, ada berantem tentang politik. Tapi setelah masuk ke keluarga besar Indonesia, hal-hal itu hilang semua. Karena kita semua saudara, sakit satu sakit semua. Itulah yang bicara sakit satu. Apalagi sekarang kan 56 anggota DPR RI itu dari Pemuda Pancasila di DPR RI itu. 56? Super 10 berarti? Iya, jadi ada fraksi yang namanya Pemuda Pancasila di. Serius? Astagfirullah. Nggak mungkin. Cuman artinya ini kan bisa jadi perekat ya. Ketika berbagai partai ini. Tapi enggak, maksudnya ini. Apakah Pemuda Pancasila bikin atau membantu membangun sekolah, panti asuhan, misalkan itu ada nggak? Itu bisa kita lihat terutama di Kabupaten Bekasi. Itu hampir setiap saat itu bedah rumah. Di Bekasi? Kabupaten Bekasi dan beberapa. Bisa diklarifikasi. Oh. Itu bedah rumah. Terus, dan bukan rutilahu ya, rumah itu bedah rumah permanen. Itu nanti bisa dicek. Wah, saya pengen bedah rumah biar bagus sih. Wow. Tapi rumah saya sudah bagus. Jadi banyaklah kiprah. Apalagi sekarang sudah banyak, sudah pada ya, Pemuda Pancasila Syariah lah sekarang, sudah banyak. Pemuda Pancasila Syariah. Tapi tentu saja masyarakat membutuhkan lebih banyak bukti tampilan bahwa Pemuda Pancasila memberikan kontribusi. Cuman ada sedikit pertanyaan dari tadi itu, Pak. Pemuda Pancasila itu pemersatu karena di situ ada ya agamanya tidak didebat-debatkan, masalah atas dan bawah tidak didebat-debatkan. Pertanyaan konyol, simpel tapi menarik. Kalau Boti boleh ikutan Pemuda Pancasila tidak? Yang ngondek gitu, yang maaf ya, yang tidak heteroseksual. Ya boleh saja. Yang sepanjang KTP warga negara Indonesia bukan ke PKI. Boleh ya? Kan syarat menjadi anggota Pancasila itu. Sugan jadi
maco kan. Iya kan, Masuk kalau Pemuda Pancasila. tentara mah nggak boleh gitu kan ya, kalau di ketentaraan kita mah gitu ya. Jadi yang maaf ya, yang belok gitu itu tidak boleh. Tapi kalau pemuda Pancasila mah boleh ya. Mungkin jadi obat masuk Pancasila. Mudah-mudahan jadi berubah, jadi sehat. Saya rasa itu penyakit, itu bisa jadi obat. Maaf ya, mungkin kalau buat saya itu adalah penyakit. Dan ya, semua penyakit itu bisa diobati. Mungkin salah satunya organisasi bisa menjadi obat untuk menjadi yang jadi melambai, jadi maco kan gitu. Iya, ada tidak? Kan baru pertanyaan ya, ini mah ada tidak? Sejauh ini karena 180.000 kita minimal di sekeliling kita ini nggak ada. Gitu. Oh, sejauh yang bapak-bapak tahu mah nggak ada ya? Kita konsolidasi kota kabupaten ya, kita belum melihat. Yang bertato banyak. Oh, yang bertato banyak. Oke. Sejauh mana sampai sekarang ya sikap Bapak terhadap Gubernur Jawa Barat yang sekarang jadi fenomena? Gubernur Jawa Barat bagi kami ini istimewa. Ya. Istimewa ya? Istimewa. Jadi gubernur kita ini memang benar-benar bekerja untuk rakyat ya. Kalau kita lihat, kita saksikan hari demi hari nggak ada capek-capeknya. Dia kukurilingan. Nggak ada capek-capeknya dan terasa langsung menyentuh kepada masyarakat. Dan ini kita sangat bersyukur ya punya pemimpin, dan fenomenalnya KDM ini tidak hanya di Jawa Barat tapi merebak ke seluruh Indonesia. Bahkan di beberapa provinsi itu, wah gubernur tangkap KDM, tangkap KDM dan pindahkan itu nasional. Jadi kita bersyukur dan ya saatnya kita sudah harus mengikuti pola bagaimana sebuah organisasi ini bisa bermanfaat, membantu sinergis dengan pola-pola Pak KDM. Termasuk sama sekali tidak keberatan ketika dan tidak merasa gitu ya, ketika Pak KDM menyatakan akan memerangi melawan premanisme. Kita setuju. Setuju ya? Karena kita bukan organisasi preman. Dan harus diluruskan, ketua bicara begitu bukan karena KDM sudah menjadi gubernur, karena sebelum menjadi gubernur itu misalnya paling depan untuk mendukung deklarasi 5.000 pasukan kita di Gedung Sate dengan mendeklarasikan bahwa mendukung sepenuhnya terhadap kemenangan Pak Deddy Mulyadi. Jadi jauh-jauh hari sebelum pemilu kita sudah deklarasi. Jadi selaku ormas pendukung ya punya tanggung jawab juga ya. Dan itu tidak menjual. Harus tidak bawa takutnya. Dan itu tidak menjual bahwa nih gua tanpa transaksional. Karena kita melihat kita memproses ya dukungan ini secara mekanisme organisasi. Kita undang 27 kabupaten kota, kita serap aspirasinya dan kita bulat. Karena Pak KDM tuh track recordnya emang udah lama sekali ya sebagai pejabat itu ya, jadi bupati, jadi DPRD gitu ya. Aktivis tulen lah. Aktivis sudah kenal lama gitu berarti ya. Kalau kita lihat kan memang bagaimana dia masa kecilnya itu sangat tersentuh lah kita kalau dengar sih. Mau bikin film Pak itu Pak KDM waktu masa kecilnya. Nah, Mbak Raya seperti itu, atau ada yang mau disampaikan hal-hal yang terakhir yang ingin disampaikan? Saya pikir inilah tadi kita sudah bedah ya. Guru Gembul sudah membedah kami dan kami harap inilah pemuda Pancasila. Ya. Jadi kalaupun masih ada riak-riak kecil itu adalah oknum dari besarnya anggota kami, tapi secara organisasi sikap kami jelas. Apalagi tadi terkait premanisme, kami sangat mendukung karena premanisme ini pola-pola premanisme tidak hanya dilakukan oleh oknum-oknum ormas, ya premanisme itu mungkin juga ada oknum-oknum dari TNI, Polri, ya dan lain sebagainya. Ada dari lembaga keagamaan. Dan saya yakin seluruh anggaran dasar anggaran rumah tangga ormas itu tidak ada satu pasal pun yang menyuruh, ya menginstruksikan anggotanya untuk berbuat kejahatan atau tidak baik. Silakan bedah seluruh anggaran dasar anggaran rumah tangga seluruh ormas. Semua pasti untuk kebaikan. Semua pasti demi NKRI. Terkait di lapangan, inilah mari ini menjadi masalah kita semua. Kami dari Pemuda Pancasila membuka ruang informasi seluas-luasnya 24 jam. Apabila ada anggota kami siap tindak lanjut. Saya banyak DM yang masuk ke saya, kita tindak lanjut. Ketua ini saya ini dan lain-lain. Kita tindak lanjut. Silakan. Ada
DM medsos itu Pemuda Pancasila lengkap, IG juga ada. IG, Facebook dan sebagainya. Dan kami akan berkomitmen ya sepanjang untuk kebaikan masyarakat Pemuda Pancasila akan hadir. Akang ada hal yang mau disampaikan? Satu paling terhadap sosialisasi terhadap kinerja Pancasila. Ya, malahan saya bisa minta kolaborasi tadi terhadap produk Gumul yang memang viewernya yang luar biasa dan bisa sosialisasi bahwa Pancasila begini adanya kan. Tidak hal yang tidak ada perintah ketua, ada bahasa mungkin izin ketua, ada bahasa Pancasila itu haram tidak semua, tapi enggak, kita bicara dari menuju sajadah. Itu intinya. Siap. Jadi pesan kepada semua masyarakat Jawa Barat pada khususnya amat dari Ketua MPR Indonesia Jawa Barat bahwa kita selalu melakukan kebaikan. Saya selalu mengutip dari Sunnah Rasul dan selalu dikumandangkan sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang tetap kita pertahankan selalu istiqomah. Siap. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya sudah berakhir, tapi ada tagihan dari saya. Ini tagihan pertanyaan, mohon dijawab. Jadi, kalau misalkan nanti ada negara ini membutuhkan, misalkan, angka korupsi di Indonesia itu tinggi luar biasa. Dan penegak hukum seringkali kesulitan untuk bisa menembus karena mafianya terlalu besar, mafianya terlalu kuat. Kalau misalkan saya nagih, Pak, gini, ada kasus korupsi yang terlihat dan sudah terbukti bahwa dia korupsi, tapi hukumannya terlalu ringan, kemudian masyarakat menjadi tidak suka dengan penegakan-penegakan hukum di Indonesia yang sama sekali tidak tegak. Saya mengajukan dalam sebuah video saya mengajukan semacam tantangan kepada Pemuda Pancasila, kepada GRIP dan sebagainya. Pemuda Pancasila, GRIP itu akan sangat dicintai oleh masyarakat, dielu-elukan sama masyarakat, bahkan didewakan sama masyarakat. Kalau Pemuda Pancasila dan ormas-ormas di Indonesia itu mampu menjadi bumper, mampu menjadi penutup dari celah besar masalah penegakan hukum di Indonesia. Misalkan Pemuda Pancasila ikut misalkan dalam aksi-aksi massa atau menggerakkan anggotanya yang sedemikian besar dan powerful itu untuk misalkan turut ada kasus mafia tanah, ada kasus korupsi dan sebagainya. Pemuda Pancasila hadir di garda terdepan untuk membela masyarakat, membela rakyat. Bisakah saya tagih itu suatu waktu nanti? Saya jamin bisa. Jamin bisa ya? Kita sepanjang itu untuk kepentingan bangsa dan negara, Pemuda Pancasila siap berada di garda terdepan. Dicatat Baraya ya, dicatat. Jadi Baraya ini adalah akhir bahkan bagi perkara-perkara yang no viral no justice, kita siap memviralkan yang dianggap tidak mendapatkan atensi. Pokoknya pro rakyat pro ya. Rakyat. Pro rakyat. Pancasila. Jadi Baraya, saya mungkin akan touring dan nyari saya akan mengajukan pertanyaan yang kurang lebih sama kepada ormas-ormas yang lain yang oleh masyarakat mendapatkan stigma yang buruk. Semoga mereka juga ternyata berkomitmen untuk membela rakyat, membela Pancasila, membela Indonesia dari semua rongrongan yang jelek-jelek. Sekali lagi ada sebuah penekanan, ada garis bawah di sini. Kalau Baraya menemukan ada orang yang mengaku pemuda Pancasila tapi melakukan intimidasi, persekusi, kriminalis, melakukan tindakan-tindakan kriminal, dan Baraya menjadi korbannya, silahkan laporkan ke DM ke Pemuda Pancasilanya, lapor ke Bapak, ke polisi atau ke saya juga bisa. Nanti saya langsung sampaikan ke Pemuda Pancasila. Ini adalah jaminan dari Pak Ketua Pemuda Pancasila Jawa Barat. Semoga saya juga punya akses ke yang lebih atas, cuman yang lebih atasnya lagi ada masalah hukumnya. Tapi kalau misalnya setelah informasi ditindaklanjuti dan masalah selesai, diinfokan juga supaya kita benar manfaat. Kita adil lah, kita insya Allah objektif. Yang jelek ditampilkan, yang bagus juga kita tampilkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan bapak-bapak dari Pemuda Pancasila, ada Pak Ahmad Rijal dan ada Pak Haji Dian sebagai Ketua Jawa Barat. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.